Halo guys, selamat datang di Vivin Hatarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu baik ya, selalu sehat, selalu dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Amin. General reading ya, dan temanya kali ini kehebatan kamu, keistimewaan kamu yang nggak bisa dia atau mereka sangkal. Ya, saya ingatkan ini general reading, nggak akan semuanya resonate karena ini pembacaan umum, energinya banyak orang. Jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa sebagian aja yang resonate, atau bisa semuanya resonate buat kamu. Jadi ambil positifnya aja, ambil yang baik, ambil yang bermanfaat, dan jangan lupa selalu serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Oke, saya shuffle dulu kartunya, general reading. Kehebatan kamu, keistimewaan kamu, yang nggak bisa dia atau mereka sangkal. Kehebatan kamu yang nggak bisa dia atau mereka sangkal. Ya, kamu hebat dalam menjaga hubungan, gitu ya. Kamu hebat dalam menjalin hubungan. Kamu hebat dalam menjalin hubungan baru, ya. Dan kamu juga hebat dalam menjaga keharmonisan sebuah hubungan, gitu ya. Baik itu hubungan romantis, ya, hubungan keluarga, hubungan sama temen, gitu ya. Kamu punya kemampuan untuk menjaga, gitu ya. Jadi ya di sini karena kamu tuh nggak pakai ego, gitu ya. Dalam kamu ngejalin relasi sama siapapun itu kamu nggak menggunakan ego, nggak yang kayak kamu tuh nggak cuman fokus ke sama diri kamu sendiri, gitu ya. Tapi kayak kamu tuh tahu gimana caranya untuk memberikan yang terbaik, gitu ya. Jadi yang aku rasakan di sini tuh kamu memang orang yang tulus, gitu ya, dan kamu tidak suka dengan namanya hubungan yang dangkal, gitu ya. Jadi ya bisa dibilang juga sih di sini kamu kadang sampai mengorbankan diri kamu sendiri, gitu ya. Tapi di sini tuh lebih kayak mungkin kamu mengesampingkan kepentingan kamu, ya, ya, yang penting masih bisa ditoleransi, gitu ya. Jangan sampai kamu berkorban, uh, mengorbankan harga diri kamu demi menjaga atau menjalin hubungan, menjaga keharmonisan dalam hubungan. No, gitu ya. Jangan sampai kamu mengorbankan harga diri kamu, gitu ya. Walaupun sih mereka memang nggak bisa nyangka, memang kehebatan kamu di sini dalam ngejaga relasi tetap harmonis, gitu ya. Jadi di sini kamu lebih banyak ngalah sih yang aku rasakan, gitu ya. Lalu kamu lebih banyak ngalah, terima gitu. Tapi pesanku sih kamu tetap jaga harga diri kamu ketika ada mungkin siapa gitulah ya yang rendahin kamu atau ngeremehin kamu, gitu. Ya kamu harus bersikap tegas di sini aku rasa. Ya karena kadang begitu ya. Kadang ada tipe-tipe manusia yang dibaikin itu bukannya berterima kasih, tapi malahan kayak gimana ya, merasa dirinya itu penting, gitu ya. Ketika kamu berbuat baik, kayak kamu selalu ada, gitu. Jadi kadang ada orang yang merasa dirinya itu penting, terus ya bisa bersikap seenaknya. Nah di situ kamu harus punya batasan, gitu ya. Kamu harus punya ketegasan. Tapi aku rasa kamu ada sih ya memiliki batasan itu karena ya mereka mengakui, gitu ya, kehebatan kamu di sini.
Kamu tahu batasannya, kamu tahu ngejaga harga diri kamu, ya. Kamu tahu gimana bersikap tegas. Kehebatan kamu yang dia atau mereka nggak bisa sangkal di sini, kamu itu orang yang mudah untuk berkompromi gitu. Jadi di sebuah relasi ya, itu kamu mudah untuk berkompromi gitu. Jadi kamu di sini dari dua kartunya itu emang bukan tipikal orang yang egois gitu ya, yang hanya mementingkan kepentingan kamu sendiri, yang nggak mementingkan ego kamu, tuh enggak. Tapi kamu lebih kayak mendahulukan kepentingan bersama gitu kan. Ya ini salah satunya yang membuat kamu itu hebat dalam menjaga relasi ya. Karena kamu pengertian gitu ya. Kamu kayak menerima semua masukan ya, semua masukan dari teman-teman atau dari keluarga, dari pasangan gitu ya. Kamu terima pendapatnya, pemikirannya gitu, dan kamu akan cari eh, kamu ambil keputusan, kamu cari ambil kesepakatan yang memang tidak merugikan siapapun. Ya, ya. Cuman yang penting di sini sih saran aku jangan sampai kamu mengorbankan lebih banyak gitu ya, mengorbankan diri kamu lebih banyak di suatu hubungan. Kalau hubungannya sehat, relasinya sehat ya, saling menghargai satu sama lain, ya ada saling respect, saling menghormati, is oke, bagus gitu ya. Artinya mereka paham akan batasan kamu, mereka paham akan eh apa ya? Jadi mereka ini nggak apa ya, nggak bersikap seenaknya gitu ya. Ada sikap saling menghargai satu sama lain gitu. Tapi ketika kamu udah sampai terbebani di hubungan tersebut, ya jangan dipaksakan gitu ya. Maaf ya, aku jeda videonya. Tadi ada yang manggil. Oke, saya lanjut. Di sini kehebatan kamu yang nggak bisa mereka sangkal adalah kemampuan kamu dalam menenangkan diri, ya, menenangkan pikiran kamu, kehebatan kamu dalam ngerilis, ngelola, ya gitu, meregulasi perasaan-perasaan negatif kamu, kehebatan kamu dalam menyembuhkan luka kamu. Jadi ketika kamu di sini kayak mungkin ya namanya relasi gitu kan, itu kan ada beberapa orang gitu ya, kamu nggak sendiri di situ. Jadi mungkin ya kadang ada yang sikapnya mungkin melukai kamu atau ucapannya melukai kamu, menyakiti kamu. Kamu tuh ya hebat gitu ya. Hebat dalam menyembuhkan, menenangkan diri kamu saat kamu merasa terluka gitu ya. Kamu paham gitu ya. Kamu di sini yang aku rasakan sih emang kamu udah paham emang gimana caranya untuk ngejaga relasi gitu ya. Ngejaga hubungan agar tetap harmonis. Jadi kamu tuh nggak pernah ngebales. Gimana pun kadang resenya orang gitu kan. Gimana pun kadang kurang ajarnya sikap orang lain ke kamu. Kamu tuh nggak pernah ngebales sikap mereka, ucapan mereka gitu ya. Tapi kamu mungkin akan ambil jeda gitu ya. Kamu akan uh, menarik diri ya, dan menarik dirinya kamu ini kayak ambil jeda waktu untuk kamu ngerilis luka kamu, kamu regulasi emosi kamu gitu ya, supaya nggak nggak kemana-mana gitu ya.
Jadi kamu hebat dalam meregulasi emosi, menyembuhkan luka, menenangkan diri, ngerilis. Jadi ya emosi kamu tuh ya udah hanya sampai di kamu gitu ya, nggak akan kemana-mana gitu. Oke, kehebatan kamu ya nggak bisa dia atau mereka sangkal. Nah, kan? Jadi mereka tahu gitu ya ketika kamu lagi cemas, mungkin kayak lagi overthinking, lagi banyak pikiran gitu. Kamu tahu gimana caranya untuk ngerilis, regulasi. Ya kamu udah paham di sini. Paham dengan perasaan kamu, paham dengan apa yang mengganggu pikiran kamu gitu ya. Jadi ya kamu nggak akan menyangkal perasaan kamu. Kamu akan terima gitu kan. Terima perasaan kamu, kemudian kamu lepaskan gitu kan. Kamu regulasi, kamu lepaskan. Jadi perasaan-perasaan negatif itu kayak overthinking gitu kan. Orang yang udah overthinking dan nggak bisa meregulasi, nggak bisa ngerilis, itu kan biasanya gangguannya akan insomnia, apa akan memiliki gangguan tidur gitu ya, sulit tidur gitu, sulit fokus gitu. Tapi karena di sini kamu memiliki kemampuan untuk melepaskan, menyembuhkan, meregulasi gitu ya, kamu paham gitu, kayak udah cukup, udah enough gitu ya. Ini udah nggak sehat, pikiran-pikiran kayak gini udah nggak sehat gitu kan, udah mempengaruhi uh, aktivitas kamu gitu kan, pikiran kamu jadi hmm, negatif, perasaan negatif, dan itu udah waktunya kamu untuk kayak ambil waktu menenangkan diri gitu ya. Jadi kehebatan kamu yang tidak bisa mereka sangkal adalah ya kehebatan kamu dalam regulasi emosi, rilis emosi, dan kayak emosi-emosi negatif kamu, pikiran-pikiran negatif kamu itu nggak akan mempengaruhi kualitas hubungan kamu dengan siapapun, gitu ya. Itu kehebatan kamu yang nggak bisa mereka sangkal. Misalkan dengan kartu oracle-nya di sini, kehebatan kamu yang nggak bisa dia atau mereka sangkal. Ya, dan kamu di sini tetap bisa fokus. Ya, kamu tetap bisa fokus dengan apa yang kamu kerjakan. Iyalah, udah pasti. Ketika kamu mampu meregulasi, kamu paham dengan emosi kamu, ya, otomatis kamu punya kemampuan untuk menyembuhkan, menenangkan, iya. Jadi nggak akan nggak akan mempengaruhi gitu ya, nggak akan mempengaruhi aktivitas kamu. Kamu akan tetap fokus dengan apa yang kamu kerjakan, gitu kan? Kamu tetap disiplin. Jadi manajemen emosi kamu di sini yang aku rasakan ya, kehebatan kamu dalam memanage emosi kamu, gitu. Dan ya, itu tidak mempengaruhi aktivitas kamu sehari-hari, kamu tetap bisa positif, kamu tetap bisa produktif, gitu. Ya, kamu nggak terdistraksi oleh pikiran dan perasaan negatif kamu. Ya, keren. Keren. Kehebatan kamu yang nggak bisa disangkal, ya, sama dia atau mereka. Di sini, kamu punya self-respect, kamu punya self-love, gitu ya. Kamu udah mencintai diri kamu sendiri dengan baik, kamu memperlakukan diri kamu dengan baik, gitu kan. Kamu tahu batasan yang sehat untuk kamu. Iya, di sini
kamu tahu kebutuhan kamu apa, ya. Kamu tahu apa yang kamu inginkan, kamu tahu apa yang bisa kamu toleransi, yang nggak bisa kamu toleransi, kamu tahu batasan, ya. Kamu tahu batas, kamu menjaga, kamu punya boundaries gitu. Ya, jadi ketika ada siapapun itu, ya, meskipun kamu di sini punya kehebatan dalam menjaga relasi, ya. Ya, orang yang memiliki self love, ya, memiliki respect terhadap diri sendiri, otomatis kan kamu udah paham dengan diri kamu sendiri, kamu paham apa yang kamu inginkan. Ya, ketika kamu sudah mampu memahami diri kamu sendiri, kamu tuh akan lebih mudah untuk memahami orang lain. Ketika kamu sudah mampu menerima diri kamu sendiri, kamu juga lebih mudah untuk menerima orang lain. Dan disinilah kayak kemampuan kamu untuk membangun relasi yang sehat. Itu adalah dari pertama, dari bagaimana kamu memperlakukan diri kamu sendiri, ya. Pemahaman kamu, karena kamu memahami orang lain, gitu kan. Di situ kamu kayak lebih mudah aja gitu untuk ngejaga relasi tetap sehat. Tapi di sini, ya, kehebatan kamu karena kamu memiliki harga diri yang baik, ya, harga diri yang sehat. Jadi ketika ada siapapun yang kayak ngeremehin, ada yang memang apa ya, kayak sikapnya itu udah nggak bisa kamu toleransi, gitu ya, udah melewati batas, iya, kamu bisa dengan mudah untuk cut off, gitu ya, jaga batasan, gitu. Dan di sini tuh kamu kayak lebih memilih diri kamu sendiri, gitu ya, dibanding orang lain, gitu. Iya, kamu memang hebat dalam menjaga relasi, memang hebat. Tapi kamu tetap memilih diri kamu sendiri, gitu ya. Ketika kamu dikasih pilihan, ketika kamu udah banyak nih melakukan apa ya istilahnya, kayak kamu udah banyak berkorban gitu ya dalam relasi, tapi kamu tidak dihargai di situ, ya kamu akan dengan mudah untuk pergi. Dan ketika kamu udah pergi, kamu nggak akan pernah ada penyesalan. Ketika kamu pergi, ya itu akhirnya itu kayak memang udah selesai. Ketika kamu udah pergi, ya itu artinya memang udah selesai. Nggak ada episode selanjutnya, itu nggak ada gitu, karena ketika kamu pergi itu memang udah keputusan akhir, ya. Dan kamu sadar dengan apa yang kamu lakukan selama ini, ya. Kamu sadar apa yang kamu kasih, ya, perhatian, kepedulian dalam hubungan, gitu. Dan ketika kamu tidak dihargai di situ, keberadaan kamu tidak dianggap, keberadaan kamu tidak diapresiasi, ya udah, gitu ya. Udah enough, udah cukup, gitu ya. Dan waktunya untuk pergi, gitu. Iya, itulah kehebatan kamu yang tidak bisa mereka sangkal. Ya, kamu orang yang balance, kamu orang yang seimbang. Ketika kamu diperlakukan dengan baik, ketika kamu dihargai, diapresiasi, kamu tuh akan ngasih lebih ke mereka, gitu ya. Kamu akan lebih baik sikapnya ke mereka. Ya, kamu akan lebih menghargai, lebih menghormati. Tapi ketika mereka tidak respect sama kamu, ya udah, nggak ada apa ya, kayak ya udah, kita memang nggak se apa ya, nggak sefrekuensi gitu ya. Ya udah, kita emang nggak sevibrasi, kita nggak sejalan gitu ya. Energi kita udah beda, udah gitu aja. Ya, sesederhana itu, sesingkat itu. Jadi ketika
karena kamu udah paham gitu ya dengan diri kamu sendiri, dan kamu tahu kamu layak, dan kamu merasa kamu layak diperlakukan dengan baik. Ketika ada orang tidak bisa memperlakukan kamu dengan baik, ya udah pergi aja gitu kan. Ya, jadi balance gitu. Terus kamu memang punya kehidupan yang balance juga. Jadi mm, ada keseimbangan gitu ya. Ketika kamu di sini ada waktu untuk kamu bekerja, ada waktu untuk kamu untuk orang lain gitu ya. Tapi kamu juga memiliki waktu untuk diri kamu sendiri gitu. Iya, kehebatan kamu yang nggak bisa dia atau mereka sangkal. Kamu tuh kayak punya kehebatan untuk menarik berlimpahan, menarik keberuntungan ke hidup kamu gitu. Iya. Ya, orang yang udah self love gitu ya, udah ada penerimaan gitu ya. Orang yang udah self love itu kan artinya udah ada penerimaan diri, udah berdamai dengan diri sendiri, udah berdamai dengan hidup, udah menerima apapun yang terjadi, udah nerima apapun yang Tuhan kasih gitu ya. Dan orang yang penuh dengan blessing, orang yang penuh dengan keberuntungan itu sebenarnya ya yang dia atau mereka nggak sadari gitu ya. Jadi mereka mungkin hanya melihat eh luarnya, cangkangnya, kulitnya gitu ya. Kalau kamu itu emang kayak penuh keberuntungan, ya kamu pintar narik peluang gitu. Padahal di situ sebenarnya apa yang kamu tarik ya itu se gimana ya? Apa yang kamu tarik itu emang itulah yang kamu pancarkan. Ketika kamu menarik keberuntungan, menarik keberlimpahan, menarik peluang, itu karena iya apa yang ada di dalam diri kamu, ya perasaan kamu, emosi kamu itu kan perasaan-perasaan yang positif, ya pikiran yang positif, ada harapan, gitu ya, ada rasa syukur, fokus dengan peluang, gitu ya. Kamu jadi di dalam diri kamu tuh udah ada perasaan layak, gitu ya. Perasaan berharga, diri kamu layak, dan ada penerimaan, gitu. Makanya blessing itu kayak mudah untuk datang ke kamu karena emang kamu udah secara frekuensi, secara vibrasi itu emang udah frekuensinya emang udah di frekuensi yang menarik keberlimpahan gitu, dan itulah yang mungkin tidak mereka sadari ya, apa yang ada di dalam diri kamu gitu ya, yang mungkin yang harusnya mereka gali, cari tahu di dalam diri kamu kenapa sih kamu bisa menarik blessing gitu kan, kenapa kamu bisa menarik keberlimpahan hadir ke hidup kamu gitu ya, apa sih rahasianya, apa sih yang ada di dalam diri kamu, apa sih yang kamu pancarkan gitu kan, yang akhirnya kamu tarik gitu. Dan sebenarnya itu sih yang harusnya ya bisa apa ya kayak memberi apa contoh gitu ya, kayak apa ya, bisa kayak memotivasi mereka gitu ya, menginspirasi mereka gitu. Hmm, oke ya, di sini zodiak yang terbaca yang kurasakan itu yang paling kencang ada di Leo, Leo Aries Sagittarius ya. Kemudian ada Virgo, Taurus, Capricorn ya. Libra, Aquarius, Gemini, lebih kenceng di Libranya ya. Pisces, Cancer, Scorpio, lebih kenceng di Piscesnya. Oke ya.
Sekian dulu readingannya. Terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Ya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ya, terima kasih yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya. Doa yang terbaik untuk kalian semua. Oke, sekian dulu readingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.